Halo semua, pernah nggak sih berharap punya semacam peta buat ngeraih kesuksesan di tahun mendatang? Nah, anggap aja ini dia petanya. Kita bakal lihat tahun 2026 ini bukan cuma sekedar kalender biasa, tapi sebagai program andalan yang penuh banget sama peluang buat kita semua bertumbuh. Yuk, kita mulai. Jadi, tahun 2026 ini nyiapin apa aja sih buat kamu? Ini bukan sekedar daftar tanggal loh ya. Ini tuh peta menuju peluang-peluang baru. Mari kita lihat, di mana aja nih kamu bisa ikut terlibat dan bersinar. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Program-program rutin ini ibaratnya fondasi kita, aktivitas-aktivitas yang jadi denyut jantung komunitas kita sepanjang tahun. Ini yang bikin kita terus terhubung. Nah, ini dia nih ritme mingguan dan bulanan kita. Setiap hari Rabu, kita punya English Day buat ngasah kemampuan bahasa Inggris. Terus, setiap Jumat pertama di awal bulan, kita rayakan keberagaman budaya kita di Nusantara Day. Nggak cuma itu, 2 kali sebulan ada UMN Conversation Forum, tempat kita bisa diskusiin ide-ide besar. Plus, ada juga program-program dari USEC dan International Office. Semua ini tuh kerangka yang bikin komunitas kita tetap hidup dan solid. Oke, kalau fondasinya udah kuat, sekarang saatnya kita lihat proyek-proyek raksasanya. Ini nih, inisiatif-inisiatif dengan dampak besar yang bakal jadi sorotan utama di tahun 2026. Siap-siap ya? Jadi, ada 3 komitmen utama nih yang bakal jadi tulang punggung kita sepanjang tahun. Dari Januari sampai Desember, non-stop, kita akan fokus ke riset dan pengabdian masyarakat di Desa Pekijing, terus ada penyusunan proposal riset dan juga program dosen pembimbing atau PDP. Ini bukti nyata komitmen kita buat pengembangan dan penelitian jangka panjang. Selanjutnya, ada proyek komunitas andalan kita, yaitu PBL Desa Binaan. Nah, ini seru karena dibagi jadi 2 fase yang jelas. Fase pertama, jalan dari Februari sampai Juni. Di sini kita meletakkan dasar-dasarnya. Terus setelah istirahat sejenak, kita lanjut lagi di fase kedua, dari Agustus sampai Desember, buat membangun semua kemajuan yang udah kita capai sebelumnya. Pola yang terstruktur kayak gitu juga kita pakai buat UMN Mindscope. Jadi program ini punya 2 momen kunci. Pertama, di bulan Mei, itu peluncuran awalnya buat ngebangun momentum. Nah, puncaknya nanti di bulan November, buat evaluasi dan tindak lanjutnya. Jadi semuanya terukur. Oke, sekarang saatnya kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Bagian berikutnya ini dia nih intinya. Sebuah lini masa visual yang bakal memetakan semua proyek pengembangan utama kita sepanjang tahun. Jadi lebih kebayang kan? Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanan setahun ini. Kita mulai dengan pembangunan komunitas di PBL Desa Binaan tahap 1. Masuk tengah tahun, wah ini puncaknya kegiatan akademik nih. Ada finalisasi buku ajar, terus mini conference, dan dilanjutin sama Olimpiade Karakter Nasional. Habis itu, kita balik lagi ke lapangan dengan PBL Desa Binaan tahap 2. Nah, akhir tahun jadi ajang pembuktian kita lewat UMN Mindscope dan ditutup dengan meriah oleh Pekantara 2026. Kelihatan kan polanya? Setiap kegiatan itu nyambung dan ngebangun momentum buat yang berikutnya. Wah, banyak juga ya detailnya. Yuk, sekarang kita coba mundur sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Di bagian ini, kita akan merangkum semua info tadi, biar kita bisa mengelompokkan berbagai aktivitas tahun ini ke dalam tema-tema yang lebih gampang diingat. Jadi kalau disimpulkan, ritme tahun 2026 itu kayak gini nih. Ada fondasi riset dan pengembangan yang jalan terus-menerus. Terus, pas pertengahan tahun, itu waktunya kita tancap gas di bidang akademik. Semua ini diselingi sama proyek komunitas yang dampaknya nyata. Dan puncaknya, kita bakal rayain semua pencapaian kita di acara-acara keren di akhir tahun. Sebelum kita selesai, saya mau share satu kutipan yang kena banget. Masa depan bukanlah sesuatu yang kita masuki, masa depan adalah sesuatu yang kita ciptakan. Keren ya? Nah, semua rencana yang kita bahas ini tuh alatnya. Alat buat kita bareng-bareng nyiptain tahun 2026 yang sukses dan luar biasa. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan terakhir buat kamu. Setelah ngelihat semua yang ditawarkan, dari kegiatan rutin sampai proyek-proyek besar, peluang mana nih yang paling klik buat kamu? Peluang mana yang bakal kamu ambil buat jadiin 2026 sebagai tahunnya kamu? Coba deh direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak.